Pengalaman terpahit selama menemani Pak Dokter. Apa pengalaman terpahit? Kita mulai dari yang pahit dulu, nanti baru yang manis. Kalau yang pahit itu sebenarnya setiap ada yang manis pasti ada yang pahitnya gitu ya. Jadi yang pahitnya itu ya, ya kadang kita tuh jarang bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, bertemu kembali kita di channel Hidup Berbagi, berbagi motivasi, informasi, dan info-info penting lainnya, insya Allah. Di video kali ini, saya berada di rumahnya Pak Dr. Dori Yuvenda. Masya Allah. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Ustaz. Ustazah, selamat pagi Ustazah. Pagi. Di video kali ini, kita khusus berbicara tentang di balik keberhasilan seorang suami ada peran istri. Kadang suami itu terlalu bangga ya. Ini karena kehebatan saya, kepintaran saya. Ternyata ada doa dari istrinya atau perjuangan yang lain yang dilakukan oleh istrinya. Makanya ada istilah seperti itu. Jadi kita tanya apakah betul ini. Kita tanya langsung kepada Ustazah Ade, istri dari Bapak Dr. Dori Yuvenda. Selamat pagi Ustazah. Pagi Ustaz. Kita mau nanya nih Ustazah. Iya. Ada istilah tadi itu Ustazah, di balik kesuksesan keberhasilan suami ada peran istri. Jadi kita tanya kepada Ustazah, apa bentuk motivasi yang sudah Ustazah lakukan sehingga suaminya bisa meraih gelar doktor cum laude di ITS? Masya Allah. Masya Allah. Baik, selamat pagi. Sebenarnya di dalam motivasi yang Ustadz tanyakan itu sebenarnya tidak terlalu banyak, mungkin sama dengan ibu-ibu yang lain. Cuman yang penting itu adalah yang pertama yang saya lakukan itu adalah doa. Yaitu doa supaya suami ini dilancarkan, dimudahkan dan diberikan kesehatan dalam menempuh pendidikan. Kemudian motivasinya bahwa kita bukan berada di keluarga orang yang berkecukupan mewah atau segala macam, tapi kita di latar belakangi oleh keluarga yang sangat sederhana. Jadi oleh karena itu adalah salah satu bentuk tolak ukur kita supaya suami ini harus semangat, ya, kemudian bisa nanti mendidik anak, cucu dan kemenakannya dan orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi luar biasa ya. Ini untuk para istri ini, dengarkan ini. Agar suaminya sukses pendidikan harus disampaikan, ditakut-takuti. Kita bukan dari keluarga yang kita harus selesai tepat waktu kan. Ya, itu motivasi bukan ditakut-takuti. Ini kan bentuk motivasi dari lisan ya. Iya. Dari lisan, dari kata-kata. Kemudian dari bentuk perbuatan misalnya atau pijit atau gimana? Ya, kalau dari aplikasi perbuatan, ya, aplikasi perbuatannya yaitu mungkin pulang dari kampus disediakan makanan, kemudian disediakan apa kebutuhan. Masya Allah, ini tanya lagi nih, menarik juga nih. Makanan ini ya, supaya dia suami ini semangat, udah semangat. Apakah harus dibuatkan masakan yang enak-enak terus atau masakan yang biasa saja? Kalau yang spesial sekali nggak ada sih kalau masalah makanan ya, palingan ya yang seperti biasa aja. Yang penting menunya itu cukup gizinya, karena kan beliau ini kuliahnya itu praktek lapangnya itu 24 jam, ke kampus itu 24 jam. Jadi tidurnya itu pun jarang, kemudian sering duduk, kemudian pokoknya sering berinteraksi dengan zat-zat yang kimia gitu. Jadi ya saya menyediakan palingan ya untuk energi, untuk asupan gizinya itu yang paling utama gitu, supaya memperhatikan kesehatannya. Kalau seandainya drop, yang kewalahan kita cuma berdua, nanti kewalahan saya ya kami sama-sama tumbang nanti kalau saya, soalnya kan kita berdua saja gitu. Oke.
Kemudian ini Ustazah, kita kan harus tahu nih Ustazah ini, beliau ini juga sudah menempuh pendidikan, Masya sudah Allah, selesai. alhamdulillah. Dan mungkin ini salah satu penyebab dokter cepat ingin mendapatkan dokter ya. Karena antara suami dan istri itu nggak boleh satu level. Ya, harus ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki harus di atas perempuan. Walil rijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki itu di atas perempuan itu ada berapa tingkat. Ya, kalau dia sama-sama magister, bagaimana caranya satu tingkat? Ketika suami bekerja, membuat, bikin makalah atau tugas dan sebagainya itu, apakah ikut otak-atik atau mana? Ya karena mungkin latar belakang kita tuh mungkin beda spesifikasinya berbeda. Jadi kalau untuk mengotak-atik mungkin tidak terlalu banyak. Palingan nanti minta tolong dieditkan halaman daftar pustaka. Kalau suami ini kan materinya kan banyak tentang nyusun rumus-rumus dan segala macam. Jadi saya pun rasanya belum memahami hal itu gitu. Jadi palingan ya membantu sedikit-sedikit saja gitu. Itulah peran seorang istri ya. Iya. Perannya tadi masak, ngedit. Kalau masak itu kan mungkin udah biasa lah ya. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan berikutnya saja. Ya. Pengalaman terpahit selama menemani Pak Dokter. Apa pengalaman terpahit? Kita mulai dari yang pahit dulu, nanti baru yang manis. Kalau yang pahit itu sebenarnya setiap ada yang manis pasti ada yang pahitnya gitu ya. Jadi yang pahitnya itu ya, ya kadang kita itu jarang bersama gitu. Jarang bersama dalam artian suami terlalu sibuknya itu 24 jam di kampus. Pulang itu hanya ganti baju dan mandi saja, kemudian makan. Kadang-kadang pun makan tidak sempat, malahan sambil nyetik pun disuapin itu makan. Saya cari-cari celah untuk supaya beliau ini makan. Gitu. Jadi memang kalau untuk suami ini ya alhamdulillah perhatiannya rasanya udah lumayan bagus lah. Kalau dari istri rasanya, ya, tetapi sering ditinggal. Ini yang Iya, biasanya makan bareng, makan sepiring berdua. Oh, ternyata suami di kampus ya terpaksa makan sendiri lagi. Gitu. Kemudian pengalaman pahit berikutnya apa, Ustaz? Tadi kan di kebersamaan, romantisnya ya. Iya. Kalau yang lain apa? Ya. Kalau mungkin dari segi ekonomi mungkin ya pasti ada pasti ada minusnya, tetapi tetap bersyukur bahwa kita masih ada masih ada yang bisa dimakan gitu ya. Nah, jadi ya masih cukup untuk kita makan. Kemudian kalau sulitnya itu kadang-kadang ya biasanya kita makan telur itu 1 biji per orang. Sekarang itu ya waktu itu ya kalau ketika di bawahnya sekali ya bisa 1 biji itu ya dibagi 3 atau dibagi 4 atau bagaimana. Pokoknya pandai-pandai dalam hal itu supaya ada makanan selanjutnya yang akan kita makan. Biasanya 1 biji itu untuk langsung dimakan. Iya. Ini harus cepat. Iya, harus dibagi 3 atau bagi 4. Ini kalau kita sampaikan ini nanti takutnya para istri kita sendiri takut istri kan ini. Mudah-mudahan tidak lah. Tapi inilah asik. Iya, ini perjuangan ya. Tapi itu manis jadinya nanti. Manis, kalau kita berdua pasti manis, pasti enak. Iya. Oke, sekarang pengalaman manisnya selama menemani Pak Dokter mengambil S3 di ITS. Yang manisnya lagi. Iya, pengalaman manisnya itu mungkin selama ini saya tidak pernah keluar dari Pulau Sumatera. Kemudian ternyata mendapatkan suami yang mau mengajak saya pergi ke luar daerah gitu ya. Kebetulan dapat beasiswa itu maka diajak ke luar daerah, ke luar Sumatera. Nah, sampai sana kan kita juga diajak jalan-jalan, kemudian ya pergi ke Malang, kemudian melihat bisa melihat daerah orang. Oh, ternyata di sini seperti ini. Jadi kita juga bisa beradaptasi dengan negeri orang, kemudian kita bisa belajar di negeri orang, kemudian kita bisa melihat pemandangan yang begitu cantik dan indah rasanya di sana.
Masya Allah. Kalau mungkin bisa juga bertambah saudara kita, sahabat kita. Iya, bertambah silaturahmi, kemudian semakin banyak teman-teman di sana, berarti kan memperpanjang umur, begitu ya, semakin banyak katanya seperti memperbanyak silaturahmi. Iya, manfaat silaturahmi. Masya Allah. Ini mudah-mudahan pemirsa yang mendengar termotivasi ya, karena kita sudah sampaikan pengalaman manisnya. Kalau suaminya tinggal di luar, pasti banyak di sana nanti diajak keliling-keliling seperti Ustazah. Kemudian yang terakhir nih Ustazah, mungkin ada pesan untuk Pak Dokter yang sudah menyelesaikan pendidikan tertingginya dokter di umur yang terhitung muda, cukup muda ya, karena 31 tahun ya ketika itu. Jadi ini termasuk muda nih. Ini mungkin ada pesan Ustazah, karena masih banyak lagi karir-karir ke depan yang bisa diperoleh. Apalagi Pak Dokter ini orangnya cerdas, saya tahu nih. Masya Allah. Dari kecil selalu bersama ya. Jadi saya tahu beliau ini orangnya cerdas. Mungkin banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa beliau lakukan. Mungkin ada pesan khususnya? Pesan khususnya mungkin tetap rendah hati. Dengan pencapaian sekarang itu kita sebenarnya belum apa-apa dibandingkan orang lain gitu ya. Tetapi tetap rendah hati. Di atas kemudian langit ada langit. Iya, di atas langit masih ada langit. Kita menganggap diri kita, oh kita sekarang udah S3. Ternyata ada orang yang walaupun dari segi pendidikannya mungkin belum, tetapi dia lebih mahir atau lebih pengalaman yang lebih dari kita gitu. Jadi yang penting itu rendah hati itu harus bagi setiap kita. Kemudian kalau seandainya ada penelitian, penulisan, tetap laksanakan itu. Yang peran istri bagi saya itu tetap mensupport dan terus memotivasi agar suami ini tetap berkarya terus. Ya, kemudian jangan, kalau seandainya ada hambatan-hambatan, tetap semangat. Yang penting kalau kita sudah melangkah, jangan mundur lagi, tetap jangan maju ke depan. Iya, jangan tanggung-tanggung, tetap maju terus. Dan pesan saya juga itu yang akhirat itu juga dikejar. Gitu. Jadi itu juga diprioritaskan lah gitu. Seimbangkan antara dunia dengan akhiratnya. Jadi mentang-mentang kita sudah dokter nih, dia puas dengan dokter. Iya, puas dengan dokternya. Jangan, tetap akhirat itu dinomor satukan. Tetap ibadahnya itu ditingkatkan lagi. Kalau seandainya ibadahnya setara dokter, sekarang ibadahnya harus profesor. Karena Bapak Dr. Dwi Fanda sudah terakhir ya, pendidikannya nggak ada lagi, S4 nggak ada ya, yang adanya profesor. Jadi Ustazah sangat mendorong sekali, menginginkan atau bagaimana? Ya, kalau menginginkan mungkin sangat menginginkan. Ya, tetapi ya butuh proses. Jadi tetap dijalani proses tersebut. Kalau seandainya memang dalam waktu dekat tercapai, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak tercapai dalam waktu dekat, yang penting kita usaha dulu. Iya. Tapi kalau istri kuat, hebat, pasti suami sesuai dengan istilah tadi. Di balik keberhasilan suami ada peran istri. Kalau istrinya hebat, kuat mendorongnya, pasti cepat suaminya berhasil. Semoga mudah-mudahan. Oke pemirsa, sahabat Ibu berbagi, itulah bincang-bincang ringan kita dengan Ustazah Ilfi Nasrita, ya, panggilan Ustazah Adik. Terima kasih banyak Ustazah sudah berbagi. Mudah-mudahan para ibu-ibu yang suaminya dosen memotivasi seperti Bu Ade ini agar suami cepat doktor, ya, termasuk juga istri saya sendiri. Insya Allah segera. Setelah mendengar Ustazah Ade ini siap-siap berjuang, akan sekeping berdua. Pesan demikian saja teman kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share kepada teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.